Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah ditangkap oleh pengawal Bait Allah, para rasul dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Imam Agung mulai menegur mereka. Dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mereka lalu menyesah para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut, dan semuanya yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalahmu di sebelah kanan perahu,
maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan ke sana kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Melalui penampakan Yesus Kristus, dan kali ini untuk ketiga kalinya di Danau Tiberias, Tuhan setia mencari murid-muridnya
dan setia mencari kita semua. Walaupun kita telah sekian banyak jatuh, walaupun kita telah sekian banyak menyangkal Dia, walaupun kita telah sekian banyak mengkhianati Tuhan. Saudari-saudara, ibu bapa, umat beriman, orang-orang muda sekalian dan anak-anak, satu hal ini selalu menarik kalau kita simak sekurang-kurangnya untuk saya. Mengapa Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada kaum elit Israel, orang-orang penting, orang-orang hebat, kalangan imam-imam besar atau imam agung? Mengapa Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada para prajurit Romawi, penguasa Romawi bersama imam agung yang menjatuhkan hukuman mati atas Dia? Saya cari dalam seluruh kitab suci Perjanjian Baru, tidak ada data tentang itu, bahwa Yesus pernah menampakkan diri kepada orang-orang hebat. Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada mereka yang merasa diri kecil, mereka yang merasa diri disingkirkan, mereka yang punya hati untuk mengandalkan Tuhan. Nampaknya Tuhan yang bangkit itu mesti kembali membangun puing-puing bangunan kemuridan yang terserak dan tercerai-berai oleh kisah derita dan wafat Tuhan. Saudari-saudara, kematian Tuhan bukanlah akhir segalanya. Itu mau dijelaskan lewat penampakan demi penampakan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi murid-muridnya, yang mengetahui persis pergulatan batin dan pergumulan hidup, sepertinya harus berulang kali dan terus-menerus hadir untuk meneguhkan para muridnya, untuk menguatkan harapan, dan untuk meyakinkan iman bahwa Kristus sungguh bangkit dan Kristus selalu hadir dalam setiap situasi sulit para muridnya, dalam setiap peristiwa hidup yang mendera keharmonisan hidup kita sekalian. Yesus pada tempat kedua kini mengandalkan kembali para muridnya yang pernah menyangkal Dia, yang pernah lari tercerai-berai saat Yesus mati sendirian di atas kayu salib. Yesus Tuhan yang bangkit masih memberi kepercayaan, masih memberi waktu dan kesempatan bagi para muridnya untuk memberi kesaksian yang benar ini, sebagaimana dalam bacaan pertama dan kedua tadi, bahwa peristiwa iman paling hebat dan dahsyat yang menjadi tumpuan harapan dan kepercayaan kita sekalian adalah Kristus sungguh bangkit, adalah Kristus sungguh senantiasa hadir menyertai kita dalam situasi sulit apapun. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi dalam kisah Injil tadi, Yesus Tuhan yang bangkit memberi kesempatan kepada Petrus yang dulunya pernah menyangkal Dia, memberi kesempatan kepada murid-muridnya yang pernah lari tercerai-berai saat Dia wafat sendirian di salib, memberi kesempatan kepada para wanita, para perempuan
yang dalam suasana bingung, cemas, takut, galau perasaannya pergi mencari Yesus, dan juga dalam keadaan itu masih ombang-ambing apakah benar Tuhan bangkit. Yesus harus terus-menerus dan berulang kali datang menampakkan diri kepada mereka. Oleh penampakan yang ketiga kalinya hari ini, Yesus semakin mendalam memperteguh para murid. Yesus semakin intens memperkenalkan diri, semakin aktif memacu semangat para murid untuk selalu siap menerima tugas perutusannya, untuk selalu siap berani memberi kesaksian yang benar ke seluruh dunia, untuk selalu siap menjadi penjala manusia. Para murid di Danau Tiberias ini dipanggil Yesus dalam posisi mereka sebagian besar adalah nelayan, penangkap ikan. Dan tugas Yesus kali ini kali lagi menguatkan bahwa tugasmu kini telah berubah. Pergilah dan jalalah manusia. Menjala manusia di tengah-tengah keluarga kita adalah tugas kita saat ini. Menjala manusia masuk menarik ke dalam jala keselamatan Allah adalah tugas kita saat ini dalam kerja harian kita di kantor dan di tempat kerja kita dimanapun. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Ini suara Tuhan. Dan ketika para murid mendengar dan melaksanakan seruan dan suruhan Yesus, mereka memperoleh hasil. Saudara-saudari terkasih, dalam keadaan sulit, ketika menghadapi pergumulan hidup dan pergulatan batin, oleh penderitaan, oleh godaan, oleh tawaran-tawaran kenikmatan yang menyesatkan, dengarlah suara Tuhan. Dan sebagaimana Yohanes berseru, itu Tuhan yang membuat Petrus menerjunkan diri ke dalam danau, tanda bahwa Petrus menyesal, tanda bahwa Petrus mengakui diri sebagai orang yang bersalah dan menyangkal Yesus. Dia mau kembali, dia mau bertekad untuk memberi kesaksian tentang Yesus di dalam kehidupannya selanjutnya. Saudara-saudari, penampakan Yesus paling asli ketika kita hadir bertemu Dia di dalam Ekaristi ini. Ketika kita hadir bertemu Dia di dalam sakramen tobat. Ketika kita pernah jatuh, kita jangan lupa bangun. Kita kembali memohon ampun melalui sakramen tobat yang Tuhan berikan lewat gereja untuk kita. Maka dengan tobat yang kita terima dari Allah, dengan Ekaristi yang kita sambut, maka kita dikuatkan untuk semakin kuat mewartakan bahwa Kristus sungguh bangkit. Apa yang harus kita buat? Kehidupan ini sangat baik diwujudkan dengan kasih. Perwujudan kasih paling baik ketika kita ungkapkan dengan punya waktu untuk layani Tuhan dan sesama. Dan waktu terbaik untuk menghayati kasih adalah sekarang. Jangan tunda esok, jangan menunggu. Semoga Tuhan memberkati kita.